Oke, halo Freakers. Kali ini kami coba mengeksplor satu tempat masih di lahan lahan apa namanya? Sawit, perkebunan sawit. Yang disinyalir katanya di sini ya tempatnya itu kalau kata-kata warga sih di sini ada serem-seremnya gitu. Nah, jadi kami mencoba mengeksplor tempat ini, bener nggak apa kata warga tuh. Nah, di sini kami masih berdua ya. Satu teman di belakang nggak nampak. Sambil nunggu teman dua lagi. Jadi kami coba di sini buat explore sebentar sambil nunggu teman datang. Kita coba lihat kondisi dulu, soalnya agak sedikit becek karena baru hujan. Oke, kita lihat dulu. Oke, jadi ini lokasinya. Di sini ada kawan, jadi kami cuma berdua tadi, seperti yang aku bilang tadi, cuma berdua aja. Lokasinya seperti ini. Ya, ini tempatnya jembatan ya. Becek. Nah, di sana itu adalah lokasi pemakaman untuk saudara kita dari kaum Nasrani. Ini lahan perkebunan ya, lahan perkebunan sawit warga di sini. Entah ada atau tidaknya, kita buktikan sekarang. Ya, kami berharapnya sih nggak ada, karena ini juga namanya lah dekat dengan warga. Harapannya sih yang sampai ada lah gitu, karena kasihan juga warga kan. Ya, semoga nggak terjadi apa-apa. Tapi untuk memviralkan video ini ya harus ada gimana tuh harusnya. Tapi gue nggak bisa video sambil gini. Kenapa gitu? Ya, fokusnya langsung harus di stack untuk dapat fokusnya tetap diem baru. Yuk ganti HP ya lah bang. Ini sana bang, nunggu apa lah ini? Monetnya dapat. Ya bantu ya dibantulah subscribe-nya. Di follow. Nah, kebetulan senter ketinggalan, jadi ya pakai penerangan lampu motor dulu nih sambil nunggu temen bawa senternya tadi. Dapat? Ya nampak samar lah. Kamera surya yang paten ini. Tahu? Itu kamera apa? Kamera beko, kamera biasa. Itu putih. Oke, kawan udah dateng ya. Putih, kan lebih enak nangkapnya Jo. Udah bawa senter di kepala, udah standby. Salah senter yang sini. Ini kalau pakai ke sana bang, lampu kuning. Nih, ini kita ada korban baru ini, Bang Encong. Jadi lampu keretamu hidup aja nih kayak. Gimana bang? Ini baru pertama kali atau udah beberapa kali bang? Udah beberapa kali bang, udah sering. Ya, Cuman insya Allah lah pingsan semuanya. Ya, bang. Itu dia ujung jauhnya bang. Cantiknya ini kameranya.
Menurut pendeteksian Bang Rido, gimana Bang? Bener nggak apa yang dibilang warga sini Bang? Boleh. Ambil aja. Bentar, itu lagi apa ini? Ya, kontaknya. Itu kontak apa kunci? Kita mau sudut mana ini, Bos? Ke depan gua bagus ini. Kalau bisa kalau jangan gini. Maju lagi jadi. Enggak. Ke tengah kan aja lampu apa ya? Jadi di sini kita coba nge-explore ya. Kita explore. Ini kalau cerita dari warga sekitar nih salah satu tempat yang cukup bisa dikategorikan angker lah, atau Ada sesuatu lah gitu ya. Kejadian-kejadian yang bikin bulu kuduk merinding. Jadi kita coba di sini coba membuktikan apa sih sebenarnya yang ada di sini tuh seperti apa. Jadi dulu ada pernah cerita itu salah satu warga yang termasuk masih saudara juga. Dulu kan manen di sini tuh masih pakai sepeda. Nah, sepedanya itu jalan sendiri. Nah, di bagian sebelah sana. Nah, gitu. Sepedanya itu jalan sendiri. Orang-orang bilang ini apa perlu kita sebut tempat ya? Gak usah ya? Boleh. Nah, kelompok 12. Kelompok 12 pakai B ya? Sebelah sana ya. Cuman agak ke dalam karena ada semua. Daerah sini itu ada kuburan Kristen juga ya? Iya. Pemakaman Ya, Kristen. tadi udah kesebut juga tadi. Pemakaman Kristen. Pemakaman Kristen sebelah kiri sini, sebelah kiri kita. Kemudian Sebelah kita sana. Sebelah sananya ya. ya, sana itu. Oh, sini aliran parit kecil. Ini posisinya. Itu ada kandang lembu ya. Masih ada lembu ya? Nggak tahu sih. Ada tempat penasaran nggak Bang, kira-kira mungkin ada rasa-rasa gimana? Kalau tempat penasaran sebenarnya ada. Ke arah mana? Arah mana? Arah ke sana. Ya, iya sih. Gimana? Kesana kita? Tapi agak becek sih kayak ini. Kalau sanggup, kita kesana. Gimana? Manter-manterman. Kita ke arah sana. Maju lagi. Atau gimana? Maju lagi. Kita maju. Apa Bang? Udah ada merasa sesuatu Bang? Ada. Ada. Lapar. Enggak. Kentut. Di pohon ini kayak. Tidak, itu ada pohon gede di situ. Hah? Gede kali betul. Iya. Bukan itu, di situ ada pohon gede kali ya. Maksudnya daerah sini ini kan ini tadi ada kayak apa tuh? Oh, di sawit mati nih. Kan ada dua itu sawit tuh Bang deket tuh. Nampak? Nampak sih. Mau kita arahkan ke situ lampunya. Arahkan ke situ baru duduk-duduk tuh Bang. Cok. Enggak Bang, ini tengok ini enggak ada yang goyang Bang, dari tadi di sini goyang aja nih. Sebelah mana Bang? Yang ini. Nah, yang ini aja lihat kok enggak ada yang goyang. Memang enggak ada angin Bang. Hah? Cak. Tadi yang ini aja yang goyang. Arah mana Bang? Enggak berangin. Ini di sini nih sawit yang ini. Blur ya. Nah, ayo. Nah. Mana ada yang ini? Tengok di mana ada yang goyang ini. Coba kita pakai anginnya agak deras di sini. Nah,
kayak ada angin, banyak angin di sini, tapi dia nggak semuanya pohon yang gerak. Nggak ada yang goyang. Ini aja nggak ada goyangnya. Iya sih. Tapi di sini banyak angin. Tuh. Baru aku bilang. Coba tiga yang Ini nggak ada angin loh. iya. Ini nggak goyang loh. Oh, Kita main ke sini aja, tapi nggak tahu ya. tapi iya juga sih. Ini yang deket aja nggak ada tuh dahan-dahan yang. Belum satu pohon ini ya. Pantas kok arah lampu keluar beda. Ini tuh, ini nggak ada angin ini ya. Ada nggak yang goyang ini awal deh? Apa? Merinding sih. Oh di sini. Aku bilang tadi aku di sini. Tapi iya sih itu di dekat situnya. Ada sendiri di sini ini. Ini Jong, tengok di belakang ini nggak ada angin Jong. Ya ini daunnya Pohon masih ini aja goyang. yang Terus angin. Coba ini sih. Aku bilang itu makin deras deh. Ya kan? Makin deras deh. Ini nggak ada goyang loh. Tengok kan ke belakang itu kamera ya. Iya juga sih. Nggak ada goyang. Nggak ada. Nggak ada goyang. Gimana nih? Ada apa gitu? Oh iya sih agak naik ini magnetnya. Ini nggak ada loh Jong. Kok yang itu enggak? Di mulutku enggak? Only for you. Hanya untukmu. Apanya yang hanya untukmu? Apanya? Ini cuma ini aja bang, untuk rekam video aja bang. Iya, ambil potongan-potongan gitu nanti kalau ngapain. Kayak judul lagu itu jadinya. Hanya untukmu. Tanpa bentuk-bentuk ini enggak itu. Ya, arah ke satu. Oh ini nanti Pak kan. Oh jadi bisa direkam ya. Kita coba pakai kamera ghost tube dulu. Coba arah ke kamera kemana? Sejauh ini sih belum ada. Belum ada. Segini segitu agak apa nih? Vape-nya dapet ya. Dapat nih. Depan ini. Besar ya. Tadi kita udah dapat satu fenomena ya, yang aneh, satu pohon sendiri bergerak dan pohon yang lain gak ada gerak, menandakan kayak ada anginnya gitu. Tapi setelah dilihat lain tuh nggak ada gitu. Oke kawan-kawan, kita udah serangga. Kita coba explore terus.
Cuaca gerimis. Gerimis. Kayaknya hujan lebat, Cuk. Iya. Ini gimana? Hujan, Kita cari tempat teduh dulu ya. Yuk. Habis intro kan itu dulu. Nah, dikarenakan Masuk ya. cuaca tiba-tiba hujan, jadi kita sedikit review di situ ya, daerah itu gimana ceritanya. Tapi karena kebanyakan dengan fenomena yang baru nyampe ini, tadi kita langsung dapet. Mungkin kita nanti bisa tanya sama Bang Rido mungkin yang lebih paham Siapa ini? soal itu. Yang temanku ini, yang di channel apa? Menurut Dua-dua itu. teman-teman nanti bisa Sama Bucin TV. mungkin ada yang Udah pernah juga. lihat nanti di situ, Sama Bucin TV itu. Kan tadi boleh yang di komen ya. Mungkin kami nggak nampak atau di videonya itu nampak, kalian bisa komen di menit keberapa, detik berapa, bantu. Ya. Nah, jadi kami open podcast dadakan. Ya. Di sini ada bayar. Bang Encong, Bang Rido dan Bang Basir. Ya. Langsung kita open podcast dadakan karena cuaca yang nggak mendukung. karena mencari penampakan asli itu Ayah. Nah, menurut tadi Bang, kita nyampe tadi langsung ada disambut yang pergerakan yang dia dibilang aneh lah, masa cuma satu pohon itu doang yang kayak ada anginnya. itu namanya salam perkenalan. Salam perkenalan. Tapi ada nggak sih ngerasakan? Ya, biasanya kan tuh ada fenomena kayak gitu, merinding. Ada ya? Itu tadi merinding waktu bareng sama ini, sama pohon yang abang tengok goyang tadi sendiri bang kan. Akhirnya agak merinding juga. Kalau nih lokasinya kayaknya ada. Ada ya. Ya sebenarnya sih menurutku semua tempat itu ada, cuman tergantung energinya kuat nggak di situ gitu. Iya. Jadi ya gimana ya, cuaca nggak dukung, tiba-tiba aja hujan karena kita nggak di dalam ruangan, jadi ya gimana, kita langsung open podcast dadakan aja. Ya, tapi namanya ada perkebunan kan. Hal-hal yang kayak itu tentu memang tempatnya di situ. Apalagi itu tempatnya lembab, Ada ya, ada air gitu kan, parit. Kedap. Udaranya berat. Di samping dulunya mungkin hutan, karena soalnya di situ ada satu pohon yang gede gitu, sekarang masih ada, dan itu akarnya sampai di parit itu panjang kali, besar pohonnya, 1 pelukan, wah besar kali lah, kurang mungkin 2 atau 3 orang pelukan baru nyampe itu tangannya. Memang itu tempat biasa kami mancing kalau misalnya lagi gabut, ke situ gitu. Perasaannya agak, aduh gimana ya, kok udah yuk cabut yuk gitu. memang pertama datang ke sana itu memang suasana langsung kedap. Cuma ada satu titik yang bikin aku tuh agak lebih tertarik sih mungkin. Agak lebih kayaknya magnetnya itu lebih dapet, vibe-nya itu lebih dapet. Itu waktu pas kita nanjak ke atas. Di atas itu kayak seolah-olah di situ tuh kayak macam ada satu sosok laki-laki besar tinggi yang lagi nunggu, lagi memperhatikan kita lagi tempatnya. Jadi pernah juga itu kan daerah sana tuh masih ada parit lagi. Di situ aku coba pernah mancing juga di situ. Ya jamnya pun jam senja, jam 5 ke jam 6. Ya bareng sama Bang Basir juga.
Itu kondisi gak rame, aku sendiri ya gabut. Terakhir mancing di situ ada ya, kalau dibilang suara hewan nggak kayak suara hewan. Itu berulang-ulang. Kok kayak manggil gitu ya? Pas persis kali kayak ini. Suara hewan gitu. Nggak pernah dengar suara hewan gitu. Kayak suara bapak lah intinya. Ini kan dari Bang Cok kayak mana perasaan tadi? Walaupun cuma sebentar, nggak ada setengah jam gitu. Merinding aku. Merinding aku. Cerita merinding kita semua merinding Bang. Cuman pada Mancong tadi tuh langsung ke situ ya, nyampe langsung tuk. Iya, aku dari pas waktu sampai itu aku memang udah, kan aku kan ada ngadep ke belakang sendiri. Memang sengaja aku Tatap. aku tatap gitu kan. Kok daun ini kok goyangnya kok lain ini. Makanya aku suruh nuju ke situ kan. Kamera ke situ. Emang iya rupanya. Ya aneh juga memang semua. Cuman itu yang goyang pokoknya. Itu kelepah loh. Ya rumput-rumput yang di batang pohon itu nggak ada goyang. Padahal itu lebih ringan. Harusnya lebih goyang rumput yang ringan itu. Ini pelepah. Dibilang dia makin ada angin makin lembat makin anginnya kan? lembut angin ya? Makin ini. Makin deras anginnya. Iklan lewat. Kalau itu bukan perlintasan ya? Perlintasan orang-orang ke arah kampung sebelah sana bukan ya? Itu bukan perlintasan. Itu perlintasan orang ke kebun. Kebun. Manen gitu. Tapi ya memang sih situ dari aku kecil lah di situ tuh memang agak cerita tulang ucap itu loh yang sepeda itu jalan sendiri gitu. Disandarkan ke pohon apa namanya, pohon sawit jalan. Ya namanya waktu itu pun masih aku kelas SD. Ya bener atau enggaknya entahlah gitu kan. Tapi memang di situ dulu paretnya agak besar, agak yang aku bilang tadi kelompok 12 tadi itu agak melebar. Tuh bilang tempat kami mandi-mandi lah dulu waktu masih kecil-kecil. Jangan mandi-mandi di situ, nanti ada ini soalnya katanya pernah air itu puter kayak air puting beliung lah muter gitu di situ. Bukan kan mana ya, memang tulang itu di situ tukang manen situ dulu. Cuma tadi kalau kita masih ada nggak hujan, cuaca hujan kayak gini, Aku malah memang tertarik ke bawah. tertarik gitu. Bawah lagi itu gue rasa itu Lebih aura hard ya. itu lebih kuat ya. Buat. Karena memang aku pernah beberapa kali ke sana. Hmm. Beberapa kali ke sana itu pada sore hari itu aja suasana itu udah nggak enak. Sore hari ya. Sore itu paretnya lagi besar sih, besar paretnya. Nah jadi suasana itu lebih nggak enak. Memang habis itu gak ada jalan apa-apa lagi, itu jalan Jalan setapak buntu, semua jalan itu yang buntu. Posisinya jalan buntu. Setapak ya. Itulah mungkin baru datang udah disambut dengan fenomena aneh lah aku bilang. Anehnya masa satu pohon doang yang goyang, yang lain rumput-rumput kecil yang nempel Kalau di. nggak hujan tadi ya kan, mungkin lebih ekstrim. Iya jelas. Ya karena kita di sana tadi kan cuma sebentar. Karena hujan. Karena hujan, cuaca juga kurang mendukung. Jadi ya apa boleh buat lah. Terpaksa meneduh dulu kan di musola ini. Tapi kalau sebenarnya kalau cerita punya cerita untuk daerah sini ini sebenarnya kategori yang lumayan banyak, cerita-cerita mistisnya lumayan banyak. Jadi sepanjang jalan ini ada beberapa titik itu yang memang sering orang nampak, sering orang melihat. Jadi dari titik pangkal di sana jalan lintas sampai pertengahan ini di bawah sini ada juga nih. Termasuk di musola ini dulu. Ini dulu di bawah ini.
Ini dulu ada sumur. Masih sekarang masih ada? Masih ada. Sebelah kanan tadi ya. Sebelah kanan. Itu bilang di Sumur bawah. udah Iya. tua kali. Itu sumur tua. Saya bilang apa dulu kalau orang bilang dulu tempat mandi ya semua warga sini mandi di situ. Karena dulu belum ada, jarang satu rumah tuh ada sumurnya. Sumur Gitu. itu kalau nggak salah 3 ya. Iya, sekitar. Sumur itu 3, yang 2 udah ditimbun, yang satu itulah tersisa sampai sekarang. Iya. Tapi kalau pernah dengar cerita katanya orang pernah jumpa di situ tuh kayak nenek-nenek katanya. Iya. Kayak nenek-nenek. Ya. Itu mungkin itu nunggu sumur tua. Hmm. Nah, jadi di timbun itu kemudian nanti sampai diturun agak nanjak sedikit di situ ada juga katanya perempuan sering tuh kadang orang lintas terbang kayak kain putih, kemudian baru di penghujung jalan persimpangan sebelum kita masuk ke lokasi tadi itu biasa ada juga situ. Itu yang pernah anak-anak muda sini lah, anak-anak muda sini tuh pernah jumpa itu kayak bola api, Oh iya. kayak bola api. Itu di ini pas habis turunan ini. Gimana? Di belakang rumah aku tuh. Terompong tuh. Tapi aku tengok terus tuh. Nggak percaya deh. Gak pecah dia tuh. Tapi dia balik-balik. Dia udah kesini, Waduh, merinding. balik lagi kesini lagi. Iya. Bola api tuh pernah nampak. Memang bola dia berapa? Iya. Tapi terbang dia. Kebayang. Tapi kalau cerita api, Dia sebesar ini kan. Iya. Dia nggak besar. Bola kasti lah, bola kasti. Enggak, lebih besar, besar lagi. lagi. Bola poli. Besar Lebih kali. kecil. Lebih kecil. Bola poli. Pertengahan dia sebenarnya. Itu aku lihat dia terbang gitu. Tapi aku nggak takut. tapi kalau punya cerita, pernah nggak nengok api muncul tiba-tiba di atas pokok? Gue nggak pernah aku. Aku pernah itu. Di daerah? Daerah Rupat. Tepatnya di Kampung Abang Ipar. Jadi pas malam itu kan rencana tuh besoknya kami tuh mau ke nama tempatnya itu Biting Aceh. Satu pulau di belakang Rupat itu tempat wisata kan, pantainya bagus, airnya bagus. Harusnya berang tapi. Jadi besok mau berangkat malam sekitar jam 9 malam itu pergi keluar lah. Karena kan namanya rumah perkampungan kan jaraknya lumayan jauh tuh. Lumayan jauh kan. Jadi aku pas berdua sama kakak pakai mobil, kami keluar itu ke warung tuh lumayan jauh. Jaraknya itu ada sekitar 3-4 kiloan lah ke warung untuk mau cari. Ya kalau istilah orang kita sini kemek-kemek lah. Iya, Makanan jajan-jajan. kecil, Snack-snack gitu ya. Jadi ada satu rumah itu memang rumah itu belum jadi, baru jadi dapurnya itu di depan rumah itu ada pokok mangga tuh besar. Pokok mangga itu besar. Yang bikin anehnya, aku dari jauh itu nggak nampak kalau itu pertama nggak ada api. Begitu kami nggak terlalu jauh mau melewati itu rumah, ya kan? Aku kaget, tiba-tiba kok ada api di atas. Posisinya api itu di pucuk pohon. di pucuk pohon. Jadi ini pucuk, di pas dekat, di pucuk ini, itu apinya besar, berkobar. Yang anehnya itu daun sekeliling itu nggak ada yang terbakar, apinya aja berkobar. Memang daun itu begini, Tapi nggak kebakar. tapi nggak kebakar. Itu mungkin yang disebut api gaib itu ya. Api itu aku nampak itu dengan mata telanjang. Terus aku ngomong sama kakak, loh, kapan ada api di situ kak ya? Kakakku diam aja waktu itu, nggak jawab dia. Dia nggak jawab. Ini ternyata enggak kan gitu. Ternyata enggak nih. Aku tengok bawah nggak ada orang, cuma api aja untuk besar gitu. Mungkin dong tiba-tiba pucuk pokok terbakar, gitu. Logikanya nggak ada masuk kan. Udah pergi lah kami sampai di warung, kami belanja, pulang lah. Ini masih penasaran aku. Pas pulang lewatin lagi, aku perhatikan lagi. Jangankan api, baranya aja udah nggak ada. Pokok itu sampai aku pelan, hampir berhenti bawa mobil itu, aku perhatikan, jangan api, baranya bekas. Kita tentu kan kalau kita bakar kan ada bekas bara. Iya. Tidak ada. Bara sebiji pun ada. Udah kayak macam biasa aja, nggak ada kejadian apa-apa. Fix. Iya, yang tadi yang kulihat tadi enggak. Ini enggak ini. Bukan hal apa namanya, bukan ini pasti gaib. Itu kalau itu api. Tapi aku pernah dengar cerita
bahwasanya kalau ada bola api itu menandakan santet. Bener nggak? Pernah dengar cerita gitu? Pernah, kalau dengar bola api itu bisa jadi santet. Itu biasanya sih kalau setahu itu kan langsung tuju ke rumah. Tapi ada bilang Ada juga kerjaan itu hantu obor. Iya, ada juga bilang hantu obor. Kalau cerita hantu obor itu kayak kawanku. Itu posisinya di daerah Bultrim. Daerah Bultrim. Jadi waktu kesini gini, kami itu pulang dari main band. Festival band itu di Bangan Batu. Pulang itu di sekitar jam 12 lewat. Pulang festival kan 12 lewat. Jadi aku tuh pulang sendiri. Dulu kampung kan dipakai I. Kamu dipakai, aku pulang sendiri. Jadi pulang sendiri, lewatilah Harapan Jaya. Jadi setelah Harapan Jaya itu ada persimpangan 3. Itu kita kalau belok kanan, itu biasanya langsung ke Bultrim. Yang anehnya itu dari kampung Harapan Jaya ke Simpang 3 itu nggak jauh. Itu paling jarak paling panjang itu sekitar 1 kilo, nggak nyampe. Dan yang anehnya, aku nggak jumpa itu simpang. Loh, Simpang itu nggak jumpa aku. Jadi sampai rasa aku kok jauh kali. Tapi jauh kali kan. Kok nggak jumpa simpang, mana simpangnya kok nggak ada, kan gitu. Cuma nggak jumpa aku. Orang lewat nggak ada, orang masuk pun nggak ada. Tapi ku dulu zamannya SMS. Ya SMA, aku zaman SMA itu. SMS kan. Cuk, aku nggak tahu di mana ini. Aku nggak jumpa simpang apa ini, simpang ke Bultrim, kataku. Kok di mana? Ya aku nggak tahu, kataku. Tolonglah susul aku. Jadi kawanku ini nyusul sama abangnya. Nyusulnya. Jadi dah rasaku setengah jaman lebih tuh aku jalan. Aku hubungi kawan itu. Nggak lama jumpalah aku sama kakek-kakek. ini real? Hah? Real? Real. Jumpa aku sama kakek-kakek. Ini pengalaman pribadi sebenarnya sih. Jumpa sama kakek-kakek. Dia negur. Nak, mau kemana? Kata dia. Kakek-kakek Kakek jalan kaki. normal. Normal. Dalam kondisi entah berjubah kah dia atau Enggak, macam baju kita orang biasa. Orang biasa. warga sekitar lah gitu. Iya. Nak, mau kemana? Kata dia. Mau pulang kek. Kemana? Aku mau ke Bultrim. Aku paket I, aku mau pulang. Oh, kata dia. Ayolah kakak antar, kata dia. Naiklah di keretaku. Naik keretaku. Dia kakak antar, dia naik kereta. Nggak lama itu, rasa pernah ada 5 menit, jumpalah aku lampu rumah. Lampu rumah. Langsung jumpa rumah kita kayak kata aku kan ada lampu Ini masih di atas motor nih? Masih di atas motor. Begitu mau dekat, tapi bener nggak jawab. Begitu nanya kakek di mana? Dan nggak ada kakek itu. Tiba-tiba hilang. Hilang kakek. Tiba-tiba hilang kakek itu. Nggak ada. Udah langsung Merinding. begitu. Oh, kataku kan nggak orang ini, kata nggak mati kan, yang penting orang ini kataku. Dan aneh tahu, aku itu keluarnya itu di Jalan Buntu. Jadi kalau tahu areal Bultrim itu ada SD, kepala sekolah dulu Pak Musab. Yang sebelah kiri itu ya. Ya, Kalau kita dari luar ya. iya. Kalau kita dari sebelah kiri, kita masuk ke dalam, jalan terus itu kan Jalan Buntu. Aku lah dari situ. Dan lampu-lampu rumah itu yang ku tengok pikir rumah itu rumah sekolah. Lampu sekolah, aku keluar di sini aku kataku kan. Apa ada jalan tembusan? Aku nggak tahu kalau itu jalannya buntu pertamanya. Pulanglah aku. Sampai rumah itu sekitar jam 1 aku. Masuk rumah, begitu aku masuk rumah, masuk ke kereta, bunyilah kereta kawanku yang nyusul bantu tadi nyusul. Nyusul. Tuh, kata di WA lagi. Gue udah hampir rumah. Baru aku sampai rumah hampir. Yaudah aku gitu kami langsung balik gitu ya. Ayolah hati-hati kalian ya. Jadi dia pas pulang di tempatnya itu kalau sekarang itu jadi SMA. SMA 3. Tahu tuh tempat. Ini agak nanjak tuh kan. Agak gini. SMA 3 itu itulah dia. Dia posisinya di goncengan.
Pas noleh ke kanan, nampaknya lah api. Pertama katanya kecil, Besarnya. makin mendekat sama orang itu, makin gede. Jadi makin kecil, dari awalnya kecil, mendekat itu makin lama makin gede. Apa yang disebut banaspati? Allah alam lah kalau itu. Jadi makin lama makin gede, makin dekat, makin ngejar orang itu. Begitu dia nampak api, dia bilang, bang, ada api sebelah kanan kita. Abang, diam kau, kata abang ini kan. Ditancap gas itu. Kereta kebetulan kereta gede, kereta fiction terus. Itu kata dia cerita. Ini dia cerita itu setelah kami jumpa di sekolah. Itu jumpa di sekolah. Dia cerita itu dong abangku buat kereta itu nggak tahu tuh lubang. Itu jalan masih jelek kali, masih jalan tanah belum kok. Itu nggak tahu lagi kami lubang. Syukur kalian bersih balik ya katanya. Iya. Oh kemana kemarin? Itu diceritakan lah. Jadi sebenarnya kalau kita cerita lagi telah lagi kan, hal-hal gaib-gaib seperti ini kan di mana-mana tempat ada. Cuman ada mungkin beberapa titik tempat lokasi itu yang memang jadi pemukiman atau memang tempat mereka di situ. Iyalah, tempat tinggal lagi, tempat tinggal mereka. Perkampungannya. Perkampungannya. Jadi sebenarnya kalau kurasa kita yang di sini ini kan pengen membuktikan itu ya, urban legend masyarakat yang beredar sekarang. Benar nggak sih sebenarnya? Kan itu. Nah, kata orang gini, kata orang gitu. Kata orang kan gitu. Benar enggaknya itu yang belum kita dapat. Ceritanya. Kebanyakan itu ceritanya. Belum ada barang bukti yang memang menunjukkan itu ada gitu. Orang Iya. yang bercerita. Zaman bahla nggak mungkin, nggak ada rekaman di HP bisa rekaman gitu kan. Iya betul. Sekarang udah bisa, jadi kita mungkin bisa nangkep langsung bener nggak nih gitu. Dari mungkin Bang Cong dari pengalamannya sendiri ada. Tadi kan katanya tadi katanya bukan pertama kali nih. Bukan. Nah, pasti ada Dulu dong. waktu tinggal di Duri tahun 2016 di Jalan Lingkar itu tepatnya di Duri. Jadi aku gila mancing. Ini ceritanya real, lillahi. Cerita nyata bang ya. Nyata. Ini aku sendiri. Ini bukan ceritanya, ini memang ceritaku. Nah, ceritaku asli. Jadi aku mancing itu kadang sampai dibilang orang tetangga situ gila mancing. Mancing itu sendiri di hutan. Nyari ikan bau. Jadi di Duri itu ada namanya Jalan Lingkar. Pasar pinggir. Iya. Ring roadnya. Ring road. Tahu. Itu dulu ada pohon raja besar kali. Mungkin kalau ada yang nengok video ini kan tahu deh. Jengkol itu bukan? Bukan, itu Kota Duri. Ini di pasar pinggir ya. Jadi mancing, jadi ada dia model paret, tapi dia ada apa namanya itu ya? Jembatan tapi dia berlobang gitu, apa namanya itu? Oh, gorong-gorong kayak gitu. Ah, dia ada gorong-gorong. Aku sering mancing di situ. Jadi sekitar jam 1 lah, jam 1 malam aku sendiri mancing itu. Jadi pas mancing nggak ada kepikiran aneh-aneh kan, setan-setan gitu nggak ada. Wajar lah kita mancing, Iya. mancing aja gitu. Mancing aja. Tiba-tiba meledak, nampak api meledak kayak mercon. Bersuara. Besar suaranya, duar. Di situ langsung lari aku, Bang. Bang. Itu pengalaman aku di Duri itu mancing sendiri sampai jam 2 malam, kadang jam 3, kadang lewat dari pos polisi mau masuk Jalan Lingkar itu ada pos polisi, dibilang yang jaga polisi itu orang gila kau mancing sampai jam 2 kan. Berarti itu kejadian jam berapa tuh? Jam mau ke jam 2 malam. Jam 2 Iya, malam. sendiri mancing. Oh, itu pergantian apa itu, memang jam-jam pertengahan kan. Per 3 malam. Iya. Memang biasanya kalau orang bilang kan per 3 malam pas pelintasan mereka. Jadi kalau terlihat meledaknya itu Meledak. tiba-tiba aja. Iya, tiba-tiba pas waktu mancing ini, cuman memang udah ada perasaan yang gak enak itu udah ada.
nggak ada kan, kayak kok merinding, kayak ada perasaan orang besar di samping warna hitam gitu kan, tapi hilangkan gara-gara mata kita ya. iya ekor mata tuh kan, tapi kuhilangkan karena aku kan hobi gue mancing, nggak ada ke situ, tapi tiba-tiba meledak, buar, asli pas dia meledak itu buar katanya kan, ku tengok gini apinya itu nampak bus, kayak mana mercun, tapi mercunnya bukan mercun kayak apa ini kembang api itu, enggak, buar gitu dia. Itu asli itu, lillahi ta'ala itu. Nampak itu 1000% nampak aku. Di mata aku langsung siap itu, langsung aku lari pulang. Itu aku jalan kaki karena aku ditinggalkan kan, gini ceritanya. Jadi aku minta antarkan sama ada orang tua situ kan. Tukang apa? Kara-kara, tukang butut. Aku berteman sama tukang kara-kara itu kan. Wah, antarkan aku ke situ, Wak. Keretaku lagi rusak itu di bengkel, aku bilang. Tapi nanti jemput lagi, nanti aku kasih duit, aku bilang. Rupanya dia ketiduran. Itu aku gak dijemput sampai jam 2 malam. Itu asli tuh, Cok. Langsung lari aku pulang. Itu aku pulang itu dari Jalan Lingkar ke jalan raya, sekitar setengah jam jalan kaki. Setengah jam. Nggak ada orang. Gak ada orang. Jalan Lingkar itu memang gak ada rumah. Iya. Setengah jam. Mungkin kalau orang pinggir tahu itu Jalan Lingkar itu, tahu itu tempat mancing ya. Itu ya, ada pohon besar, gede besar kali pohonnya. Kalau dipeluk aja nggak bisa, nggak terpeluk. Mungkin sebesar mana ya? 2 orang 3 orang pelukan. Nggak terpeluk. Tapi jauh. Besar kali berarti. Besar kali pohonnya. Di Jalan Lingkar, tahu itu orang-orang Duri itu tahu. Nah, tapi kan Pasar pinggir. kalau menurutmu kan, hantu yang macam kita di sini nih, ini kalau tidak hantu kita di sini nih, sama hantu yang di pulau-pulau tuh kok beda ya? Di pulau-pulau ya? Iya, hantu pulau sama hantu yang kita macam di sini tuh kok beda. Ini salah satu di Rupat lah. Aku dulu kategori selalu kali ke Rupat ini, karena Bang Ipar di sana kan sering antar jemput kakak dulu kan. Sana tuh, itu jangankan kita yang orang luar ke situ, jangan kita orang luar itu, orang di dalam itu aja sendiri, orang kampung aslinya situ sendiri itu masih selalu kali diganggu. Ini contoh nih gangguannya tuh, di sana kan banyak masih pokok getah, orang rata-rata kan deres getah. Itu di sana tuh mereka tuh deres getah tuh yang biasa kan sebelum subuh atau lepas subuh. Iya, iya. Wah kan gitu. Kalau di sana enggak, udah terbit matahari jam 6 baru deres getah. Jadi penasaran juga aku. Kok orang ini pergi deres getahnya udah terang? Iya. Kan gitu. Jadi aku tanya lah sama mertua kakakku ini. Kenapa orang sini deres getahnya dah siang-siang kayak gini, dah jam 6 dapat matahari ya? Rupanya di sana gak ada yang berani. Kalau berangkat lepas subuh atau sebelum subuh deres getah. Kenapa? Seringkali mereka kena ganggu katanya. Ganggu kayak mana kataku kan? Jadi kalau gangguan itu kadang yang di daerah itu bukan getah yang keluar, Cok. Jadi Darah, Cok. Oh iya. Yang di daerah situ kadang bukan getah, darah yang keluar. Kemudian yang sering kena gangguan, dia getah ini kan mulai berjalur. Iya. Mulai jalur gini kan. Pertama dia garis jalur 1 ini lah misal. Jalur 1. Begitu dia mau pindah ke jalur 2 yang mau digiteres, udah deres, Jong. Udah dideres. Deres ke jalur 3 dia. Nengok ke jalur 4-nya, udah kena deres, Jong. Tapi duluan ya. Iya, tapi dia aku bilang juga, kan enak dong dibantu deres ya, kata gue. Iya kalau nyata katanya. Cuma nanti siang ke situ lagi itu belum dideres katanya. Pandangan kita Ya, jadi pandangan aja ya. pandangan kita aja yang dideres kata dia. Jadi kalau macam jumpa kita mancing misalnya kan, jumpa lele putih itu hal biasa, Cong. Di sana, Cong. Ini Abang Iparku sendiri kemarin udah lumayan lama lah kejadiannya. Mancing, najur lah taruhnya. Lele itu warna merah, Cong. Merah. Lele itu warna merah. Merah darah kan? Iya merah. Syukurnya lele itu nggak mati. Dimasuknya lele bak dia punya bak kecil, kolam kecil itu kan. Masuknya situ lele itu kan. Biasa kita jumpa lele putih kan. Iya. Ini warnanya merah, Cok. Masuk di lele bak. Malamnya kena mimpi dia, Cok. Suruh balik kan? Suruh balik kan tuh lele. Suruh balik kan tuh lele.
Dan ini ada sebenarnya cerita nih. Ini Cong, ini cerita kami. Terutama yang ngalami aku sama Basir. Kami di sini ini kan adalah kumpulan pemuda. Kumpulan pemuda mudi lah. Namanya MB kan, Muda Berkarya. Jadi di tahun 2017 kejadiannya. Iya, 2017 itu kejadian. Pas pergantian tahun baru. Ini mirip kayak gini posisinya. Pergantian tahun baru 2017. Kami nggak ada acara lah camping di salah satu pantai di Rupat, namanya Pantai Lohong. Jadi dari sini kami itu ada sekitar 27 orang. Pakai itu kendaraan 3 mobil, Cok. Jadi kami ada mobil pribadi itu 3 biji. Berangkatlah kami dari sini. Awal berangkat itu ada mayem, happy lah. Happy, semangat, Semua. namanya orang apa kan. Ke pantai kita. Perencanaannya itu di sana kita camping di tepi pantai. Itu tepat tuh kami berangkat dari sini lepas subuh ya. Iya, lepas subuh kita. Lepas subuh berangkat di tanggal 31. Sekitar jam setengah 6. Di tanggal 31. Oh, Mas Basir ikut tuh. Ikut. Kuat tuh. Yang alami aku sama dia. Jadi Jong, memang ada kesalahan. Memang ada kesalahan dari kami. Kenapa? Kami itu di sana itu main masuk-masuk aja, Jong. Nggak permisi ya. Nggak permisi. Jadi Tunggu. main masuk aja kami di pantai itu. Ya kami mikir kan ya hal biasa lah. Kebetulan kan pas itu kan malam tahun barunya bakalan ada pesta pantai. Kita berangkat bukan tanggal 31, tanggal 30, Cong. Tanggal 30 ya? Tanggal 30 kita berangkat. Tanggal 31 kita balik kemari. Malam tahun baru yang kita pulang ke sini. Jadi Udah apa tapi tempat tuh? Jadi hari pertama kami berangkat lepas subuh dari sini tuh masih santai lah, santai jalan happy sampai sana kami sampai ke lokasi Pantai Lohong. Memang kalau cerita dari masyarakatnya Pantai Lohong ini memang terbilang angker, cukup angker lah. Oh iya, memang cerita rakyatnya di situ Ya, angker situ lah. angker lah. Angker. Jadi kami datang tanpa permisi dan lokasi kami bangun tenda itu dekat tempat sembahyangnya orang Cina, Cong. Apa namanya istilahnya? Bukan kelenteng. Dia kalau kelenteng kan yang besar. Oh, ini yang kecil gitu ya? Ya kecil. Yang model rumah itu ya. Ya rumah kecil. Nah itu tuh. Kenapa kami milih tempat itu? Karena akses ke kamar mandi lebih dekat, Cong. Karena situ ada kamar mandi, jadi air bersihnya ada, lebih dekat. Di situ kami titik bangun tenda. Jadi sampai sana siang, posisi hari Jumat ya. Iya. Posisi itu hari Jumat. Hari Jumat, sampai sana siang, makan, ke pantai, bangun tenda. Anak-anak tuh main-main lah semua di pantai. Jadi terasa anehnya itu mulai terasa aneh itu di sekitar jam 2 sore, jam 2 jam 3 sore itu. Anehnya gini, Cong. Kami masak nasi untuk makan malam karena kami rame ya. Masak nasi itu masaknya itu pakai kompor gas, kan, bawa kompor gas, bukan pakai kayu, pakai kompor gas. Itu, Cong, nggak masak, Cong. Yang Nasi dimasak itu apa nasi? nasi nggak matang nasi itu, Cong. Sampailah malam, Cong. Sampai jam 7 malam. Dari jam 2. Iya, lebih tepatnya dekat jam 3. Jam 2 itu prepare kan. Persiapan segala macam. Mulai dimasak itu jam 3 lah lebih tepatnya. Jadi sampai jam 7 malam nggak matang, Cong. Udah pada kelaparan. Jadi perempuan-perempuan yang masaknya pada ngeluh. Ini masak kangkung, numis kangkung, kok berat kali. Itu istriku sendiri, Cong. Istriku sendiri tuh ngaduk kangkung, kok berat kali sampai sakit tangannya. Ngaduk kangkung, berat kali. Bakar ikan kami, ikannya hancur. Kami bawa dari sini bawa ikan patin, Cong. Besar-besar, Cong. Bakar ikan situ, ikannya hancur, apa. Jadi
ku telepon lah abangku yang di situ kan, nggak pernah jauh tuh kampung dia dari Pantai Lo itu, nggak terlalu jauh, paling perjalanannya 20 menitan lah, 15 sampai 20 menit lah sampai lah ke rumahnya. Telepon, bang kami masak nasi dari jam sekian sampai jam ini belum masak. Kenapa ya bang? Jadi bentarlah kata abangku, berapa tanya orang tua sini dulu. Pergilah dia jumpai orang tua situ, ditengok sama orang tua dari jarak jauh kan Jong. Kalian, kata orang tua itu, kalian masuk sana tanpa permisi, tidak ada izin lah. Kemudian tempat kalian yang itu tuh, titik kalian itu memang nggak enak. Jadi macam mana? Dibantu lah Cong. Ada sekitar sejaman dibantu, dia nggak mau juga Cong. Dibantu sama orang tua nih. Orang tua itu, tapi orang tua itu dari jarak jauh ya, jauh ya, bukan datang ke situ enggak. Jauh, dibantu. Jadi tetap juga Cong, nggak mau juga Cong. Jangankan nasi ini mateng Cong, dan masak nasi ini bisa kita pegang. Duh, apinya hidup. Hidup, kompor gas. Dandang itu paling pantatnya aja lah yang terasa hangat. Iya bisa gitu ya. Dandang itu nggak ada, jangankan itu lah, kalau kita logika ya kan, pinomat lah, apa namanya, airnya melega atau apa. Ini enggak, dandangnya panas nggak ada, dandangnya dingin Cong. Itu kompor itu udah kami, kena angin mungkin, karena kan pantai kan, kami tutup Cong, nggak mau juga Cong. Udah, itu apanya lagi, nggak bisa kata dia, kata orang tua ini. Lebih bagus timan terjadi apa-apa, bagus kalian beres-beres tidur pulang ke rumah. Oh nggak disuruhnya pindah ke tempat yang lain maksudnya gitu? Enggak Cong, memang suruh kami pergi dari situ Cong. Memang ke posisinya kami di situ Cong, nggak kami sendiri Cong, sebenarnya rame orang Cong, tapi lumayan jauh dari titik kami. Titik kumpul kami agak jauh, ada sekitar 300-an meter lah. 300 meter. Karena kan mereka tuh persiapan malam tahun baru di situ bakal ada pesta pantai Cok. Nah, jadi orang bikin warung, persiapan prepare orang pentas, nah, karena mau bikin pesta pantai di situ kan, pantainya bagus Cok, pesta pantai. Jadi karena itu kami nggak ngerasa takut kan awalnya. Jadi karena ada bilang orang tua tuh bilang, udah kalian pulang dia kemari tidur di sini, jangan tidur di sana lagi, tiba terjadi apa-apa. Jadi malam itu sekitar jam 8:30 ya. Jam 8:30 kami kumpul lah briefing. Mau pulang? Iya mau pulang, suruh anak-anak tuh beres-beres briefing. Nah, begitu kami bikin lingkaran Cong, briefing Cong, angin yang awal itu masih sepoi, gitu Cong, tiba-tiba angin itu kayaknya berputar-putar tempat kami aja Cong, kencang. Pokok itu, pokok dekat kami itu, bergoyang Cong. Angin itu, aku tengok di atas kan, pandang ke atas, memang tak betul ini, memang tak betul. Briefing, aku bilang sama anak-anak itu, kayaknya kita gagal untuk camping di sini, kan gitu kan. Timan terjadi apa-apa, bagus kita beres-beres, kita nginap di rumah abang iparku. Iya bang, ternyata Cong, di luar kami udah ada anak-anak perempuan ini dah mulai lain tinggal lakunya Cong. Oh yang di camp lain, yang di tempat lain? Iya di camp perempuan, kami kan laki-laki ini kan nggak mungkin dong. Iya. Nengok, karena kan camp perempuan sama laki-laki kan memang agak kami jarak kan. Rupanya di camp perempuan itu udah ada yang perempuan itu udah 2 orang nggak salah, ya kan Sir? 2 orang yang udah mulai ngerasa aneh kan, yang nangis. Iya 2 orang di tenda itu. si Papa Mila sama siapa itu? Santri. Bukan. Udah ngerasa. Windy nggak salah. Nah jadi udah ngerasa aneh rupanya. Di luar kami nggak sampai nggak karena sibuk kan. Padahal ada nih. Beres-beres lah kami sibuk malam tuh.
cepatlah kami beres. Udah beres, kita geraklah kami 3 mobil. Salah satu yang paling depan tuh mobil putih, baru paling belakang itu Innova. Jadi ini pantai, Cong. Ini cross ke pantai. Itu nanti ada jalan lurus terus baru jumpa kampung pertama, Cong. Sebelum jumpa kampung, Cong, kita bakalan lewati jembatan atau bok-bokan lah. Kita bilang bok-bokan itu agak tinggi sedikit. Tinggi gitu lah, top gitu. Itu cuma sekali. Begitu habis bok-bokan tuh kita jumpa kampung lah. Kampung pertama. Ini kampung pertama. Jadi kalau tanya jarak lurus itu, Cong, sekitar 1,5 kilo jarak tuh dari pantai ke bok-bokan itu. 1,5 kilo itu kalau secara logika kita naik kendaraan tuh berapa menit sih, Cong? Iya. Dekat. Itu yang kurasa, Cong, lama kali kami menghabiskan pantai itu, Cong. Jalan lurus itu lama kali, Cong. Kayak perasaannya di situ-situ aja. Iya, padahal aku mobil itu kencang loh, Cong. Memang jalannya nggak aspal, jalannya jalan tanah, pasir gitulah, kerikil. Ya tapi nggak lah hancur kali, nggak berlubang-lubang macam mana. Lancar lah. Lancar. Nah, jadi kencang rasaku. Ya larinya itu di sekitar 40 sampai 50. Ya 40 sampai 50 gitulah jalan tanah. Dan yang baru terasa aku melewati bok tinggi itu 2 kali, Cong. Bok tempat sembayang itu ya? Enggak, bok-bokan, jembatan. Oh, jembatan. Jembatan kan tadi kan bilang di awal kan jembatan seharusnya cuma sekali. Satu jembatan itu yang tinggi. Ini aku jembatan itu 2 kali. Dah kedua itu aku baru sadar. Tadi aku udah lewat jembatan ini kok jalan jembatan lagi. Jadi kalau dari pantai ke rumah Abang Iparku itu, Cong, itu aku bilang tadi 15 sampai 20 menit, Cong. Ini lebih dari setengah jam aja, Cong. Sampai abangku nanya, kalian kok lama kali kemarinya? Kok lama kali kalian? Entahlah, kataku. Tak tahu aku. Kasa aku kami gini. Aku ceritakan juga. Kayak 2 kali melewati gini begini. Tak betul itu. Tak betul kalian kena memang. Cocoklah kalian di sini. Dan yang anehnya, begitu kami sampai rumah Bang Iparku, langsung dimasak lah nasi itu, Cong. Ini kan pada anak-anak belum pada makan. Itu kita jam 9:30 malam. Jam 9:30 malam. Jadi dimasak, Cong, nasi itu, Cong. Aku kalau kita ngerokok, Cong, belum habis rokok sebatang, Cong. Masak nasi, Cong. Udah masak ya? Masak nasi, Cong. Berarti memang diganggu waktu di tempat itu. Tapi, Cong, ini gangguannya, Cong, nggak sampai di situ, Cong. Sampai ke rumah Abang Ipar itu? Sampai di sini. Oh, sampai ke Bagan lagi balik? Iya, gangguannya itu, Cong. Gangguan itu nggak sampai di sana aja, nggak habis di sana. Gangguan Dia itu kayak mana tuh gangguannya sampai ke Bagan tuh? Jadi malam itu alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa lah, aman lah. Cuma memang ada salah satu kawan kita ini buat pas main di pantai itu, karena kami instruksi kan, jangan terlalu ke tengah kali. Cuma yang namanya anak-anak muda lah, namanya mau sampai ke tengah-tengah kan. Jadi malam itu dia demam lah, gigil. Paginya baru dia nanya sama aku, Bang, kayak mana rasa digigit kerang, kata dia. Digigit kerang? Digigit kerang. Jadi lucu ini kawan ini. Ikut bilang, mana ada pernah kerang gigit, kata aku. Hah, kata kawan itu si Riwan namanya. Kerang gigit, Bang. Kerang gigit, kata dia. Mana ada kerang gigit? Kok kenapa main pantai? Kemarin pantai semalam, Bang. Panas, Bang. Kakiku, Bang, kata dia. Kayak mana panasnya? Kayak kena api rokok. Iya, Bang, kata dia. Memanjang. Kok kena ubur-ubur, kataku. Tapi kan berbisa ya. Ubur-ubur itu berbisa. Kapan kerang gigit? Kena toko lah aku, Bang. Ini badanku kayak mendemam, Bang, kata dia. Memang malam itu dia gelisah kali. Gelisah lah, bangun apa? Arwahudin. Habis lah. Masih ini masih banget. Kasih obat lah, alhamdulillah sehat. Ya kan? Jadi pagi itu udah sarapan kami semua, pergi lagi ke pantai. Kami ulangilah acara itu.
masak, makan, alhamdulillah itu masih lancar Cong. Sampailah kan memang hari itu sekitar jam siang lah, jam 2 jam 3 itu kami mau balik kemari. Jadi pas pulang, ini sebenarnya kondisi kendaraan kami itu fit semua, bagus semua. Pertamanya mobilku bocor ban, ganti ban serep. Ya jalanlah kami beberapa kilo, bocor lagi sebelah lagi Cong. Moker ban yang lain, mobil lain. Sampai Cong dekat pelabuhan Cong, pelabuhan penyeberangan. Aku nggak sadar ini, nggak terasa sama aku bahwa banku itu kempes Cong. Yang anehnya nih, orang lain bilang, bang itu bannya kempes bang. Itu kempesnya beda-beda ya. Pertama belakang, terus belakang kanan, belakang kiri. Itu aja deh. Itu aja. Baru depan, bang itu banmu kempes banget ya. Keluarlah aku, iya kempes. Kau tahu kempesnya itu mana? Kempesnya, kau tahu ban yang kayak mana kena sobek. Ah iya. Kempes habis tuh. Iya. Kalau seharusnya kalau nama kempes kena sobek pasti meledak kan? Iya. Enggak ada meledak loh Cong. Waktu berjalan itu masih normal. Ini posisi dalam mobil ini rame, padat, masih enak. Berhenti mau beli tiket. Beli tiket, orang-orang tuh bilang, bang itu banyak kempes banget aja. Aku tengok iya. Aku perhatikan Cong. Koyak bannya Cong. Memang koyak nampak sampai ke dalamnya. Bisa masuk 3 jari. Oh iya. Jadi kami bongkar lah malam itu, sore itu kan. Sore itu kami bongkar, pasang ban dalam lah. Itu bengkel nggak jauh, nggak deket Cong, jauh bengkelnya Cong. Tahu lah namanya daerah perkampungan kan, nyari bengkel mobilnya kan susah, apalagi tahun baru kan. Udah aman mobilku Cong. Nyebrang kami itu jam 6 sore. Nyebrang kami jam 6 sore, sampai daerah rumah itu jam 7 lewat. Pada posisi badan udah capek kan, udah lelah kali, beli jajan segala macam. Tapi kami belum makan tapi Cong, belum makan sama sekali. Gimana? Ayolah kita cari makan sambil jalan lah, kan gitu rencananya. Makan sambil jalan. Di posisinya itu posisi mobilku bocor lagi Cong. Bocor lagi itu. Iya, mobilku aja habis dikerjai Cong. Bocor lagi itu mau sampai di daerah Bukit Timah. Lumayan. Belum ngeh ini dikerjain ini. Itu belum nggak dikerjain. Bocor Cong. Berhentilah kami kan. Itu dia jadi jatuhnya itu 4 ban itu. Udah ada bagiannya lah masing-masing. Bocornya itu. Macam-macam lah cara bocornya ya. Macam-macam bocornya. Jadi gimana nih bang? Udahlah. Yang ada tinggal ban serep mobil Grand Max Cong. Jenis ukurannya aja beda. Memang lubang bautnya sama. 5 ya. 4 ya? Iya 4. Iya PV. Oh ini PV. Cuman lubangnya 4, ukuran kan beda. Iya. Jadi 14, 15 kan. Jadi mau tak mau pakai juga lah. Tengklak lah dah, tengklak. Memang tengklak Cong. Itu nggak jauh. Jadi Nggak jauh. Yang satu pertama sebelum itu tuh bocor dulu ya Cid ya, ban belakang ya Cid. Pertama kita bocor ban belakang. Oh, yang ban depan. Ban depan pas mau masuk kapal. Oh iya, mau masuk pelabuhan ban depan. Itulah ganti ban EPP ya? Enggak, itu kita tambal. Ban depan. Tambal ya? Yang pertama kita tambal, kedua kita tambal. Nggak ganti masuk dan dalam. Yang kedua ganti ban serep. Yang kedua ganti ban serep EPP. Makanya ban serep, enggak ban serep mobil 3. Oh iya. Makanya ban serep itu kan jadi udah ban bocor posisinya kan. Iya. Itulah kejadian kan udah mau. Udah malam ya betul. Udah malam di Bukit Timah. Bukit Timah. Jadi ban yang bocor ini
kami suruhlah mobil satu ini bawa ke bengkel, Cong. Kasih ban dalam ya. Jadi bandara. Kasih ban dalam. Jadi kami tertonggok lah di situ di Bukit Timah itu, Cong. Jadi yang heran kan, Cong. Ini kan kawan-kawan rame ini kan bantu bikin api unggun lah apa. Itu kami 2 kali, Cong, mau ditabrak mobil, Cong. Ini kan betul. Terus 2 kali mau ditabrak mobil. Boleh apa namanya 2 kali mau tabrak. Kayaknya mobil itu nggak nampak kami di situ, Cong. Aku sama orang rumah udah aku tarik, orang rumah hampir masuk ke parit. Mobil kolisi nih kencang dari, baca kan jalan lurus itu. Iya. Lalu Bannya orang dia ngerem sampai bunyi, Cong. Cit. udah kami buat api, udah kita buat Senter. Kenapa rame bang pemuda? Iya. Udah gini kan ya senter itu. Api nggak ada. Nggak nampak 2 kali itu, Cong. Mau kali mau ditabrak. Mau tabrak. Aku udah kemput nih. Makan itu. Akhirnya nggak lama tuh datanglah mobil yang apa itu PVT kan, bawa ban masih mendalam, salah mendalam. Ceklak lah ban depan sebelah kan karena pakai serep ya PVT itu. Begini, Cong. Begini. Jadi sampai sini masuk di PJR orang rumahku. Diganggu, tiba-tiba nangis. Nangis, sungguhan nangisnya. Sampai di daerah Pol BA, karena nggak berhenti nangisnya. Aku bacalah macam Al-Fatihah, kalau apa yang dapat kita baca lah. Apa usahlah di belakang kepalanya kan. Aku bangunkan, aku panggil namanya kan. Alhamdulillah, Cong, sadar dia. Dia ngerasa nggak nangis. Dia ngerasa dia tidur. Iya. Dia ngerasa dia tidur. Tapi memang posisi di mobilku itu yang paling banyak aneh nih posisiku. Jadi biniku nangis, kawanku laki-laki di belakang Basir itu menggigil, Cong. Gitu, Cong. Ricky. Gitu dia. Di belakang Ricky ketawa-ketawa sendiri. Ciulan Bulan nanti. perempuan kan di belakang kami. Yang di pantai itu Wulan sama si Mila. Oh iya, Ulan sama Mila ya. Si Ulan di mobil kami itu duduk paling belakang, ketawa-ketawa sendiri, Cong. Bin nangis. Ke si Ricky itu menggigil ya, orang kayak orang apa, berikan. Gitu. Si Ulan itu ketawa-ketawa sendiri, Cong. Sampai ke rumahku ini, aku bilang kalau laki-laki mau balik-balik itu kita sampai jam 3 ya. Sekitar itu. Kita jam 3 Malam. pada perut pada lapar semua, Cong. Masa Masak Indomie. ini 1 kotak, Cong, kurang, Cong. 3 mobil bang. 3 mobil berapa 3 orang? mobil itu bukan muatan standar, full Semua ya. Susun paksa. Nah itu 20 orang ada tuh ya. 20 sekian orang. 27. 27 orang. Di PV itu rame, Cong. PV kan besar. Belakang aja 6 orang. Nah, Yang belakang ini, yang belakangnya bikin copot. copot bagus 6 belakang. orang itu di belakang aja 3 gitu deh. 27. 3 4 2 gitu. PV kalau tanpa 2 32. Berarti satu kotak Kita Indomie 11 cukup 12 ya? orang itu. Tunggu bentar. Kalau kita ini kan cuaca udah bagus lagi nih. Kalau kita balik lagi tempat tadi gimana? Yuk, 0,32. boleh. Kalau di balik tempat tadi boleh. Atau kita eksplor tempat titik yang lain pun boleh. Kita agak naik aja lagi. Ini atas jangan ada. Apa? Katin ya. Tutup. Tunggu. Jadi kita titiknya ke? Tadi masih penasaran. Terserah. Mau yang tadi apa bukan? Tapi kita agak maju aja. Berapa pas ini jamnya? Selamat ke depan sana yang jalan baru itu. Oh, itu bagus tuh. Ini cantik nih jalannya. Iya. Oh, udah. Apa dulu? Hantu aksesnya nggak kayak maling. Jadi, Cong, akhir cerita, Cong. Oh, belum finish cerita. Belum finish nih. Ini kentang nih. Klimaksnya nih, Cong. Setelah itu kejadian itu, Cong, kau tahu, Cong, 3 biji aku ganti ban mobil, Cong. 3. Biji ban mobil harus ganti. Berarti rusak semua bannya. Alah, Cong. 3 biji, Cong. Bosku aja tepuk jidat, Cong. Dalam posisi ban tuh masih baik-baik aja, bunga masih bagus, Cong.
3 biji Cong pulang dari itu Cong. Karena koyak. Karena koyak Cong, bukan bocor kena paku. Yang paling aneh itu pas kita mau beli tiket. Orang tiket bilang, "Bang itu Bang Boy bocor banget," dia. Ku tengok bocor, ku perhatikan memang koyak Cong. 3 jari masuk Cong. Aturan ini bannya meledak. Seharusnya ban meledaknya enggak. Itu 3 biji ketiban. Itu memang 3 juta lebih. Enggak nyampe 3 juta sih. Kalau itu ban mobil pribadi kan kijang masih murah. Jadi 6,5-an satu. 2 juta lah. 2 jutaan habis. Roak lah. Lumayan, duit orang tua kenapa? Yang liburan remaja orang tua Tapi memang yang nggak masuk akal, paling nggak masuk akal itu Indomie sekotak itu nggak cukup. 27 orang. 27 orang. Wah. Satu kotak isinya 40. Terakhir kita makan jam berapa? Iya. Iya sore. Sore ya. Ya kita makan di pantai itulah. 27 orang satu kotak 40 Dari makan sore di pantai. Anjay. Lagi jam 3. Satu hari. Kayak gimana? Dan itu kisah terakhir kita ya anak MB ya. Karena ini terakhir mau berhenti makan duit habis. Duit kan minus. Minus itu. Minus 700 sekian ribu. Woi, itu gak minus lagi. Minus. Padahal itu udah bekal. Itu kasnya minus. Padahal itu Tosur, kami itu kan anak-anak tuh kami suruh bawa mereka telur ya sama beras ya. Ya. Ya, bawa telur sama beras satu orang. Itu biaya segala macam itu dari kas. Oh berarti ya pakai uang kas kita gitu ya. Minimalis. Tapi itu salah satu kisah dalam hidupku itu yang cukup berkesan. Di saat itu tuh memang ya nama kita bawa anak-anak rame kan, sampai si kawan ini ngomong besok kalau kita pergi-pergi nggak usah jauh-jauh bang, bawa anak-anak. Mantap nih jamnya jam mantap nih. Gimana? Jamnya jam mantap nih. Coba kita explore. Ya. Kita ke jalan baru. Kita coba ke jalan baru. Sana. Iya, Oke sih. jalan baru. Tapi Itu maling banyak itu, rampok. banyak Begal begalnya itu. tuh, Bang. Begal itu yang banyak. Pakai C ya? Iya. Begal itu yang banyak. Bukan satu juga noise berisik. Itu begal itu di situ banyak. Ekstrim tapi ya terlalu ekstrim buat nyawa kita pun ekstrim. Itu begal. Yang nampak nih orang asli. Kalau aku Aku sih- aja orang sana tahu itu banyak begal. Feelingku lebih bagus kita terus ke atas. Naik ke atas tadi. Sabar dulu, sebelum kita gerak aku belum pipis dulu lah. Kita berhenti dulu, nanti kita sambung lagi. Nah, dikarenakan cuaca ternyata memburuk lagi, jadi mungkin kita stop untuk malam ini sampai di perbincangan tadi aja. Namanya kan malam. Habis itu ke Ya, dari mungkin lain kali kiri kan. kalau ada kesempatan lagi nanti bakal ke sana lagi buat explore lebih dalam lagi tempat itu. Aku di diri pernah juga, tapi perempuan baju merah. Jadi, ya cuacanya malah makin terus nih. Tuh. Tempat pencucian Jadi kita udah balik ke rumah, yang berat. Apa nih? udah ngumpul di belakang rumah nih. Cuacanya terus Itu sama anggota berarti sumbangkan. ya. Jadi hujan, jadi nggak bisa kita lanjut nih buat ekspor. Tapi nggak nampak mukanya, dia ada kesana gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja. Sampai di sini aja pertemuan kita malam ini. Dan see you the next explore.